Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih dapat diberi kesehatan hingga pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat terhindar dari zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Zul Muammar selaku moderator yang akan memimpin acara pertanyaan, acara atau jawab pertanyaan dari kelompok lain yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya lagi perkenalkan kami dari kelompok 5 Pancasila kelas Hukum D. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari beberapa kelompok, yaitu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, hingga kelompok 7. Mungkin langsung saja pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara merealisasikan pembangunan sosial budaya ini untuk mengangkat nama Indonesia di dunia, yang ditanyakan oleh Saudara Rahmawati dari kelompok 1. Kepada Saudara Giovanni Saita, saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara untuk merealisasikan pembangunan sosial budaya yaitu dengan cara yang pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan musyawarah. Yang ketiga, membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya. Yang keempat, gotong royong dalam membersihkan dan membangun lingkungan. Dan yang kelima, melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Giovanni Saita yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya berharap kelompok 1 sudah cukup puas dengan jawaban dari Saudara Giovanni Saita. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa solusi mempertahankan kebudayaan dari gempuran pengaruh bangsa asing di era globalisasi, yang ditanyakan oleh Saudara Ade Fitri dari kelompok 2. Kepada Saudara Ainun Jahria, saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana jawabannya adalah yang terdiri dari memahami budaya sendiri, kemudian yang kedua mengenalkan budaya pada orang lain, yang ketiga mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain, yang keempat itu tidak terpengaruh budaya asing. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ainun Jahria yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Semoga jawaban tersebut sudah cukup memuaskan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, yaitu di manakah letak Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa di bidang sosial budaya, yang ditanyakan oleh Saudara Andi Muhammad Farid Furqon, yaitu perwakilan dari kelompok 3. Kepada Saudara Anugerah Putra Rabani, saya persilakan untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dalam menjawab pertanyaan yang diberikan tadi, bagaimana termasuk dalam ciri ideologi Pancasila adalah memenuhi kriteria sebagai dasar untuk terus mengembangkan pembangunan nasional yang berdasar pada kearifan lokal yang ada secara konseptual, sehingga bisa dibuat acuan kerangka bersama di setiap daerahnya. Kemudian pada kita lihat di sila pertama yang mana memperlihatkan bahwa keberagaman itu ada, dan selain itu dalam kehidupan sosial memberikan ruang untuk setiap suku dalam beragama akan memenuhi pembangunan sosial budaya secara menyeluruh. Kemudian pada sila kedua kita lihat bahwasannya memang nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap suku yang ada di Indonesia tanpa membedakan asal-usulnya yang berbeda. Kemudian pada sila ketiga, mana mencerminkan nilai budaya yang menjadi kepastian tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Kemudian pada sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah, mana musyawarah penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan. Kemudian pada sila kelima, nilai ini menjadi acuan dalam pembangunan sosial untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada dalam Undang-Undang 1945, yakni berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok
3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anugrah Putra Rabani yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Semoga pertanyaan tersebut dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Saudara Muhammad Furkan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana jika pembangunan sosial budaya ditolak pada satu suku yang tidak ingin berkembang? Apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan? Saya persilakan kepada Saudara Ainun Jaharia untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk jawaban dari kelompok 4, yaitu tetap dilanjutkan sesuai dengan kebudayaan masing-masing, asal tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila dan tidak merubah adat istiadat serta jati diri dari budaya tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut sudah menjawab pertanyaan dari saudara yang berasal dari kelompok 4. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apa saja implementasi nilai-nilai sosial pada masyarakat menurut paradigma Pancasila yang ditanyakan oleh saudara Nagida Amalia. Baik, kepada saudara Sofia, saya persilakan untuk menjawabnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu implementasi nilai-nilai sosial dapat dilakukan dengan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Sofia yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Semoga jawaban tersebut dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saudara yang ada dari kelompok 7. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Irian Jaya ada Burun Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.